Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa dan penonton di mana saja berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, dapat melaksanakan tugas keseharian kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat, pada tanggal 6 Syawal pada hari ini, tema yang akan disampaikan adalah jagalah hubungan dengan Tuhanmu dengan memperbanyak berzikir kepadanya. Tema ini diambil dari sebuah hadis yang di dalamnya itu Rasulullah misalnya mengatakan, ya ayuhan nas, dimulai dengan tubu ilallahi qabla an tamutu. Taubatlah kepada Allah sebelum kalian meninggal dunia. Kemudian di akhir ayat, di akhir hadis itu disebutkan oleh Nabi, wasilul ladzi bainakum wasilul ladzi baina rabbikum bikasratiz dzikri. Jagalah hubungan dengan Tuhanmu dengan memperbanyak zikir kepadanya. Mungkin selama ini kita memahami zikir itu hanya ucapan-ucapan, hanyalah kalimat-kalimat, hanyalah wirid-wirid yang kita baca. Tapi sebenarnya zikir yang hakiki itu adalah zikir yang lengkap. Tidak hanya berkaitan dengan ucapan-ucapan, tidak hanya berkaitan dengan kalimat-kalimat yang baik yang kita ucapkan, tapi seluruh rangkaian yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah. Karena itu maka zikir itu diartikan secara luas. Terdiri atas zikir, namanya zikrul jawarih, kemudian zikrul lisani, kemudian zikrul qalbi. Zikirul jawarih itu adalah zikir yang dilakukan oleh anggota badan. Seperti misalnya muka wajah kita harus zikir. Zikirnya apa? Nah, itu dengan menundukkan muka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zikir kaki kita adalah kita minta kaki itu mengantar kita ke tempat yang baik, ke tempat yang sesuai dengan tuntunan Allah. Kemudian tangan kita suruh berzikir, kita melakukan yang baik-baik. Nah, ibadah sholat, salah satu bentuk zikir, zikrul jawari. Ketika kita sholat, kita menghadap kiblat, badan kita disuruh menghadap kiblat. Kemudian ketika kita ruku, anggota badan kita diminta ruku. Kemudian ketika kita i'tidal, anggota badan kita tegak. Kemudian ketika kita sujud, anggota badan kita diminta untuk berzikir. Ini yang disebut adalah zikrul jawari. Yang kedua, zikrul lisani. Zikrul lisani itu adalah zikir yang diucapkan. Misalnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu zikir lisani. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu zikir lisani. Ada lagi satu zikir, yaitu zikir kalbi. Zikir kalbi itu adalah zikir yang tidak bersuara, zikir yang tidak kedengaran oleh siapapun,
Tetapi pada saat hati itu melakukan zikir, tidak ada kedengaran di suara yang keluar. Itu zikir kalbi. Ya karena itu maka Rasulullah meminta kepada umatnya agar jagalah hubunganmu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak berzikir, dengan melaksanakan ibadah yang banyak, dengan melaksanakan zikir dengan lidah, dengan melaksanakan zikir dengan hati. Contoh zikir badan lagi adalah ketika kita berpuasa. Perut kita tahan sepanjang hari dalam rangka berpuasa. Itu berarti kita minta perut itu untuk berzikir kepada Allah ketika itu. Kelamin kita pada saat bulan Ramadan kita tidak boleh berhubungan dengan istri. Itu termasuk kategori zikir. Kita minta anggota badan kita untuk berzikir. Jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah, mengingat Allah, itu adalah zikir. Yang mungkin selama ini pemahaman kita tentang zikir itu hanya berkaitan dengan Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Tapi tidak, zikir itu segala perbuatan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, baik yang dilakukan oleh badan secara umum, dilakukan oleh lidah secara khusus, maupun dilakukan oleh hati. Itu zikir. Maka dibagi tiga: zikirul jawarih, zikrul lisan, zikrul qalb. Kita diminta oleh Rasulullah untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhir hadis itu kata Nabi, tunsaru wa turzaku wa tujbaru. Kalau seseorang sudah bertaubat kepada Allah sebelum mati, kemudian dia segera melaksanakan perbuatan yang baik, kemudian dia senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama, dan dia selalu menjaga hubungan baik dengan Allah dengan memperbanyak berzikir, kata Rasulullah, kalau sudah itu pastilah Allah akan memberikan pertolongan kepada manusia pada mereka melakukannya, kemudian Allah memberikan rahmat kepadanya, dan Allah memberikan keberkahan kepadanya. Jadi kalau kita mau dapat keberkahan, perbanyaklah zikir kepada Allah, zikir al-jawari, zikru al-lisani, zikru al-qalbi. Saya kira itu sekian pada hari ini, semoga ada manfaatnya. Besok insya Allah kita lanjutkan dengan tema yang lain. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.